Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi al-mab'uthi bid-da'wah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur yang panjang kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rajabus Syarif. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua modal di dalam hidup untuk menghadapi suatu kejadian. Yang pertama, daya fikir, alatnya akal. Yang kedua, daya zikir, alatnya iman. Karena tidak semua kejadian yang ada kita bisa terima dengan akal pikiran kita yang sangatlah terbatas. Ada kejadian-kejadian yang memang harus kita yakini dengan keimanan kita. Misalkan kita ketika berada di tepi sungai yang sangatlah besar, di samping kita terdapat mobil yang besar, seketika itu juga mobilnya berada di tepi sungai yang lainnya. Akan tetapi di antara tepi sungai ke tepi sungai yang lainnya terdapat jembatan yang sangatlah luas. Kita memahami bahwasannya mobil yang tadinya berada di tepi sungai yang satu pindah ke tepi sungai yang lain melewati jembatan yang besar tersebut. Itu dapat dipahami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Ada juga yang tidak bisa dipahami dengan akal pikiran kita. Misalkan Nabi Musa alaihi salam ketika pada waktu itu diburu oleh Fir'aun alaihi la'nah, Nabi Musa bersama para kaumnya berada di tepi sungai dengan tongkatnya membelah lautan sehingga lautan tersebut menjadi jalan. Kalau kita pikirkan dengan akal kita yang sangatlah terbatas, mana mungkin tongkat bisa membelah lautan dan merubahnya menjadi jalan. Kejadian itu kita harus yakini dengan keimanan kita. Pun demikian dengan kejadian Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, bahkan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu semalam saja, 1/3 malam. Kalau kita pikirkan dengan akal kita yang terbatas, mana mungkin seorang hamba bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ke-7 hanya memakan waktu sebentar saja. Maka kejadian Isra Mi'raj tersebut harus kita yakini dengan keimanan kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu Isra adalah perjalanan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Senafas dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 1, Astaghiitsu billah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi, maha suci zat Allah Subhanahu wa taala.
Coba perhatikan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata subhana. Maha suci zat Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasannya kejadian yang akan dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan kejadian yang sangatlah luar biasa yang harus kita yakini dengan keimanan kita. Kemudian asra, kalau kita lihat dari konteks bahasanya, asra itu artinya menjalankan. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sara. Allah tidak berfirman sara berjalan, tapi Allah berfirman di sini asra, menjalankan. Dalam artian yang menjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, apapun bisa terjadi. Dalam waktu sesingkat itu Allah Subhanahu wa taala menjalankan seorang hamba dari satu tempat ke tempat yang lain yang sangatlah jauh dengan memakan waktu yang sangatlah singkat. Itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya konteks di sini asra, menjalankan. Allah yang menjalankan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bi 'abdihi, maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya. Di sini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh ma'al jasad. Ruhnya dan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra dan bermi'raj. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak berfirman subhanalladzi asra bi ruhihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi, menjalankan hambanya. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah ruh ma'al jasad. yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ruh dengan jasadnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitulah kejadian Isra Mi'raj yang memang harus kita yakini dengan keimanan kita, tidak boleh kita fikirkan dengan akal kita yang sangatlah terbatas. Maka dari itu, hikmah daripada Isra Mi'raj ini, mari kita sama-sama kuatkan keimanan kita, perteguh keimanan kita. Semakin kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang menimpa kita, kejadian yang kita ketahui, tidak semuanya kita bisa pahami dengan akal pikiran kita, akan tetapi harus kita percayai dengan keimanan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.